Assalamualaikum, bahagia rasanya dapat berjumpa lagi teman-teman. Semoga hari-harimu tetap menyenangkan. Tidak mempercayai mitos boleh-boleh saja, akan tetapi mempercayai mitos juga tidak dilarang, bahkan mitos sendiri merupakan produk dari kepercayaan. Dalam sejarah mitologi, mitos muncul jauh sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan, di mana manusia masih terbatas dalam melihat dunia sekelilingnya, belum ada alat yang membantunya, karena mereka belum diciptakan. Setelah alat diciptakan, paham pun beralih dari mitos kepada ilmiah. Ilmiah dianggap lebih masuk akal. Sebagai contoh, mitologi menganggap matahari adalah Tuhan, bermula dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh para pencari Tuhan. Dengan mata telanjangnya mereka melihat, dia begitu perkasa dan bersinar terang, seakan mengawasi bumi dengan sinar matanya yang begitu tajam. Siapa lagi yang paling perkasa itu, kalau bukan Tuhan? Dan mereka pun menyembahnya. Ratusan tahun lamanya, masa itu berlangsung, hingga manusia menemukan sebuah alat yang bernama teleskop. Dari teleskop baru diketahui, ternyata matahari hanyalah satu benda langit yang panas membara, hingga sinarnya menerangi bumi, bukan Tuhan. Kesimpulannya, mitos dan ilmiah sama-sama berasal dari ilmu pengetahuan, karena keduanya dilakukan dengan sebuah penelitian. Bedanya, mitos ditemukan sebelum ditemukan alat dan ilmiah dilakukan setelah ditemukan alat. Secara bahasa, kata mitos memang diambil dari kata mitologi. Secara harfiah, khususnya dalam tradisi kejawen, mitos merupakan sebuah kepercayaan yang diambil dari ilmu titen. Kata titen sendiri bahasa Jawa yang berarti penelitian. Bagaimana hasil dari sebuah penelitian itu dikatakan bohong. Setelah dijabarkan dengan panjang lebar, mari sama-sama kita kaji lebih dalam lagi. Jika label katuranggan burung perkutut itu mitos, apakah artinya kita harus percaya atau sebaliknya? Barangkali jawabannya masih tetap dalam standar yang sama, yaitu tergantung kepada teman-teman semua. Primbon Jawa sendiri telah dianggit dalam kurun waktu ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu, mengingat titen ini sudah dilakukan dari zaman negeri ini masih berbentuk kerajaan, menjadi salah satu alasan, kenapa setiap berbicara burung perkutut, selalu melibatkan raja-raja, kenapa burung lain tidak? Boleh jadi, karena kebetulan yang disukai raja-raja pada saat itu adalah burung perkutut, dan pentitenan yang dilakukan dengan sedetil mungkin, hasilnya seperti yang dapat kita baca hingga hari ini, yaitu primbon. Primbon berani mengukuhkan data sudah pasti karena data tersebut sudah terbukti keakuratannya. Sebagai contoh, seseorang yang memelihara burung katuranggan baik, terbukti orang tersebut bernasib baik, sesuai dengan tuah katuranggan perkutut yang dipiara, memang jenis yang baik. Sebaliknya, seseorang yang memelihara perkutut dengan katuranggan yang jelek, terbukti orang tersebut selalu bernasib jelek, sesuai tuah katuranggan perkutut yang dipiara, yang kebetulan jelek. Bukankah hal tersebut sebuah pekerjaan ilmiah dan objektif? Kembali ke zaman era kini, silakan saja, mitos katuranggan perkutut dikesampingkan, segala sesuatu terjadi adalah kehendak ilahi. Lalu, yang bilang kehendak orang lain siapa? Mitos tidak pernah mengajarkan sesuatu kejadian di luar kehendak Sang Pencipta. Ia hanya mengisyaratkan sesuatu yang terjadi sesuai apa yang telah ia titeni atau teliti, dan ia pun tahu, semua yang terjadi itu, tetaplah Tuhan sebagai penentu. Sebagai pengingat saja, jika suatu ketika, teman memelihara burung perkutut, karena ketidaktahuannya akan jenis katuranggan yang baik, sehingga yang dibeli jenis perkutut yang salah, tak perlu juga dilepaskan. Bagaimana juga, teman membeli dengan uang, jika dikembalikan ke penjual tak juga memungkinkan, boleh teman jual lagi saja. Cara kedua, jika teman memiliki aviari, ini adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah, karena efek katuranggan tidak berlaku di luar atap rumah. Bagi teman-teman yang kebetulan perkutut yang ada di rumah berkaturanggan baik, silakan rawat dengan baik. Jika ada yang menginginkan,
Silakan teman jual dengan satu syarat wani perih. Maksudku, berani beli meski dengan harga yang tinggi. Cara kedua, rawat dengan penuh kasih sayang. Efek yang ada pada Katuranggan cukup memberikan teman hidup dalam ketenangan, bahagia dan sejahtera. Terima kasih teman-teman telah menonton. Jika berkenan, silakan like, subscribe dan klik lonceng.